Al-Iman TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Pecinta iman, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat taman anak-anak yang sangat nyaman ini, dan kita pun berayunan dengannya, mengingatkan kita kepada satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada kita, yaitu anak. Mereka lah penyambung amal soleh kita. Mereka lah lahan tabungan akhirat kita. Betapa banyak orang-orang tatkala memasuki usia mapan, mereka kemudian mengidamkan kehidupan yang sempurna, mencari pasangan yang salihah, dan mengidamkan anak-anak yang saleh darinya. Akan tapi ma'asyiral muslimin, pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika anak menjadi sebuah idaman, dan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa penyambung amal saleh manusia ketika mereka meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada anaknya dan doa anak yang saleh untuknya. Akan tetapi ada satu hal yang patut untuk kemudian kita renungkan, yang menjadi sebuah catatan bagi kita dari Allah, bahwa anak tersebut tidak semata-mata sebagai sebuah karunia yang kita tinggal menerimanya begitu saja tanpa menjaga amanah darinya. Banyak ayat menjelaskan kepada kita ketika manusia itu dalam kesendiriannya, bisa jadi dia istiqamah, tetapi ketika dia bersanding dengan yang lainnya, istiqamah itu mulai diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak kegoncangannya, nampak sekali kebimbangannya, atau nampak sekali bahwa keimanannya kepada Allah sudah mulai condong dari hal yang seharusnya dia tegakkan. Itu terjadi banyak faktor, salah satunya faktor anak, faktor keturunan. Dan Allah Subhanahu wa taala menuturkan kepada kita peringatannya yang tegas. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taghabun, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh buat kalian, maka hati-hatilah terhadap mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian untuk kalian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan sungguh bagi Allah lah pahala yang besar itu. Maka tidak heran kalau dalam sebuah riwayat atau dalam sebuah cerita yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim, dalam kisah belajar Nabiullah Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir, ternyata Nabiullah Khidir membunuh seorang anak yang kecil, anak yang mungkin belum memasuki usia baligh, yang kemudian perbuatan tersebut diingkari oleh Nabiullah Musa. Ternyata pelajaran yang terkandung di dalamnya adalah sebuah peringatan dari Nabiullah Khidir kepada Nabi Musa, bahwa anak ini ketika besarnya nanti akan menjadi batu sandungan bagi kedua orang tuanya, yaitu dia akan menjadi anak yang durhaka, yang kedurhakannya tersebut menjadikan orang tuanya bisa-bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu,
Benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Ad-Daruqutni, At-Tabrani, mengatakan kepada kita sebuah hadis yang patut untuk kemudian kita renungkan. Al-walad majbalatun majbanatun mabakhalatun mahzanatun. Anak itu bisa jadi menjadi biang kebakhilan kita, bisa jadi menjadi biang kejahilan kita, bisa jadi menjadi biang ketakutan kita, kekhawatiran kita. Inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita akan fitnah dari anak tersebut. Benar dia karunia, tapi dalam penjagaannya harus dengan segala kesungguhan, ketekatan bulat dan keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-walad mahzanatun, anak itu biang kekhawatiran. Benar. Berapa banyak ketika anak dilanda sakit, orang tuanya sedih, orang tuanya khawatir, orang tuanya dilanda rasa galau, sehingga berbagai macam hal-hal yang bisa untuk kemudian menyembuhkan anak tersebut diungkapkan atau diupayakan oleh orang tuanya untuk diwujudkan demi kesembuhan anaknya. Betapa banyak kita saksikan bunda-bunda yang rela untuk tidak tidur malam demi kenyamanan tidurnya sang anak, karena dia khawatir apakah anak itu bisa merasakan tidur yang nyaman di malam harinya. Orang tua yang dia bekerja, dia berusaha untuk bekerja keras karena dia khawatir akan keberlangsungan kehidupan anaknya, sekolahnya dan semacamnya. Demikian pula dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu majhalatun, anak itu adalah biang kebodohan orang tuanya. Kenapa? Karena cintanya dia kepada anaknya, lucu-lucunya mereka dan senang memandang anaknya, dia lupa waktunya untuk belajar. Dia tidak ingin untuk datang ke majelis ilmu, tidak lagi mau membaca atau baca Al-Quran atau mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Waktunya dihabiskan dengan anaknya. Demikian pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu majbanatun, anak itu biang rasa takut orang tua. Berapa banyak tak kala kita saksikan orang tua tidak mau pergi berjihad di jalan Allah, orang tua yang tak mau untuk menegakkan agama Allah karena takut terjadi sesuatu yang menimpa anaknya. Orang tua yang takut menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala yang hak, takut dikatakan yang hak, yang batil takut dikatakan yang batil, karena dia takut terjadi sesuatu yang mengancam anaknya. Dia takut kalau sesuatu terjadi pada dirinya, bagaimana anaknya, bagaimana tidak yatimnya, dan seterusnya. Dia menjadi orang yang penakut gara-gara anaknya. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian, Rasulullah pun menyambung, al-waladu mabakhalatun, anak itu bisa menjadi biang kebakhilan orang tua. Dahulu dia sering berinfak, dahulu dia sering bersedekah, tapi karena ada anaknya, maka dia pelit. Dia lebih mendahulukan anaknya, dia lebih mendahulukan kepentingan mereka, padahal sudah tercukupi, padahal tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi dia khawatir, nanti kalau aku berikan kepada yang lain, bagaimana makannya mereka, bagaimana sekolahnya mereka, bagaimana kesehatan mereka. Uang yang seharusnya bisa disedekahkan ke jalan Allah, habis untuk asuransi ini, asuransi itu, dan yang lainnya. Mudah-mudahan karunia yang Allah berikan kepada kita dari anak-anak yang ada di sekeliling kita, dengan bunda-bunda mereka yang merawat mereka, bukan menjadi fitnah buat kita, tapi menjadi benar-benar amal saleh, ladang pahala untuk kita. Maka mari tanamkan semangat yang besar, ketekatan bulat, kesungguhan yang prima, dan ketulusan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, serta selalu berdoa kepada Allah agar karunia yang Allah berikan kepada kita ini menjadi karunia yang benar-benar memberkahi, bukan malah sebaliknya. Aqulu qouli hadza
Astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV